Vision atau penglihatan adalah persepsi objek berdasarkan cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan. Mata manusia hanya dapat mendeteksi cahaya tanpa kisaran sempit radiasi elektromagnetik, kira-kira dari 400 hingga 750 nanometer dalam panjang gelombang. Mata terdiri dari komponen optik yang bekerja seperti kamera, menangkap dan memfokuskan gambar, dan komponen saraf yang mengubah gambar ini menjadi impuls saraf dan mengirimkannya ke otak. Komponen optik utama adalah kornea, lensa, dan iris. Kornea dan lensa membiaskan cahaya dan memfokuskan bayangan pada retina. Iris bertindak sebagai apertur, mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan menyesuaikan ukuran pupil. Komponen saraf adalah retina, jaringan peka cahaya yang melapisi permukaan bagian dalam mata dan saraf optik. Cahaya diserap oleh sel fotoreseptor di retina. Informasi optik kemudian melewati beberapa lapisan sel di mana ia diubah menjadi potensial aksi dan dikirim melalui saraf optik ke korteks visual otak. Oke, selanjutnya adalah fovea. Fovea ini merupakan bagian tengah retina di mana penglihatan sentral ini paling tajam didapatkan. Diskus optikus ini merupakan tempat saraf optik meninggalkan mata dan tidak memiliki sel fotoreseptor. Ini sesuai dengan titik buta di bidang visual. Ketika sebuah objek jatuh di tempat tersebut, ini tidak akan menghasilkan informasi visual. Akan tetapi, alih-alih meninggalkan lubang hitam di dalam penglihatan, otak ini akan mengisinya dengan informasi visual dari sekitar objek tersebut. Sel fotoreseptor utama retina terdiri dari sel batang dan juga sel kerucut. Sel batang ini bertanggung jawab untuk penglihatan malam namun memiliki resolusi yang rendah dan juga tidak dapat membedakan warna. Lalu untuk yang kerucut sendiri atau cons ini berfungsi dalam penglihatan di siang hari yang cerah. Mereka mendeteksi warna, memberikan resolusi yang tinggi dan juga mendeteksi warna. Oke, lalu untuk ada 3 jenis resolusi kerucut yang dinamai menurut warna yang paling mereka serap, yaitu ada merah, hijau, dan juga biru yang memiliki wavelength-nya masing-masing. Sebuah warna dirasakan berdasarkan proporsi sinyal yang datang dari kerucut ini. Buta warna terjadi ketika seseorang tidak memiliki sel kerucut tertentu. Kemampuan sel fotoreseptor untuk mendeteksi cahaya adalah karena molekul reseptor cahayanya yang disebut dengan pigmen visual. Pigmen visual terdiri dari 2, yaitu rodopsin dan iodopsin. Rodopsin batang, iodopsin kerucut. Rodopsin dan iodopsin memiliki 2 komponen, yaitu protein yang disebut dengan opsin dan turunan vitamin A yang disebut dengan retinal. Komponen retinal identik untuk semua pigmen visual. Akan tetapi, opsin berbeda untuk sel batang dan setiap jenis sel kerucutnya. Opsin yang berbeda menyerap panjang gelombang yang berbeda, memberikan deteksi warna yang berbeda pula. Dalam gelap, ada yang disebut dengan arus gelap dalam sel fotoreseptor. Ini karena adanya CGMP yang memungkinkan masuknya natrium secara konstan. Sel-sel terdepolarisasi, mereka melepaskan neurotransmitter glutamat pada sinaps dengan sel dipolar. Retina ada 2 bentuk, yaitu cis dan trans. Dalam gelap, bentuk cis terikat pada opsin yang membuatnya tidak aktif. Saat retina menyerap cahaya, ia berubah bentuk dan berdisosialisasi dari opsin yang sekarang menjadi enzim aktif. Enzim mendegradasi CGMP, saluran natrium menutup. Arus gelap berhenti dan begitu juga sekresi glutamat. Cahaya yang mengubah bentuk cis menjadi trans memicu reaksi kimia. Proses ini memungkinkan mata mendeteksi cahaya dan warna. Nah, penurunan glutamat memberikan sinyal kepada sel-sel bipolar bahwa cahaya telah diserap. Nah, informasi ini kemudian diteruskan ke sel ganglion, satu-satunya jenis sel di retina yang mampu menghasilkan potensial aksi dan mengirimkannya ke otak. Nah, rata-rata setiap sel ganglion ini menerima sinyal dari lebih dari 100 batang. Tingkat konvergensi yang tinggi ini disesuaikan dengan sensitivitas tinggi sel batang. Ketika cahayanya redup, sinyal yang dihasilkan oleh batang cenderung lemah. Namun, dengan menggabungkan ratusan sinyal tersebut, terciptalah satu sinyal kuat yang dapat direspon oleh sel ganglion tunggal. Konvergensi yang luas ini, meski meningkatkan sensitivitas, menyebabkan resolusi gambar menjadi rendah.
Sebaliknya, kerucut memiliki tingkat konvergensi yang jauh lebih rendah. Fovea, yang merupakan area khusus di retina, hanya mengandung kerucut tanpa batang. Di sini, setiap kerucut mengirimkan sinyal langsung ke satu sel ganglion. Karena sel ganglion menerima input dari retina yang sangat kecil, hasilnya adalah gambar dengan resolusi tinggi. Namun, resolusi tinggi ini disertai dengan sensitivitas rendah, karena setiap kerucut memerlukan rangsangan cahaya yang cukup kuat untuk menghasilkan potensial aksi di sel ganglion. Inilah mengapa penglihatan warna tidak terlihat dalam kondisi cahaya redup. Selain itu, ada jenis sel lain yang membentuk hubungan antara sel fotoreseptor yang berperan penting dalam memproses informasi visual sebelum diteruskan ke otak. Ada jenis sel lain yang membentuk hubungan antara sel fotoreseptor atau sel bipolar. Mereka di sini mendeteksi perubahan intensitas cahaya dalam gambar dan memberikan informasi tambahan tentang kontras dan tepi objek. Beberapa sel ganglion juga menyerap cahaya secara langsung, tetapi tidak untuk tujuan membentuk gambar. Mereka di sini mengirimkan informasi tentang intensitas cahaya ke batang otak sebagai bagian dari refleks yang mengontrol ukuran pupil, dan ke hipotalamus sebagai masukan untuk siklus tidur sampai bangun. Sel bipolar merupakan neuron tingkat pertama, dan sel ganglion merupakan neuron tingkat kedua. Akson sel ganglion membentuk saraf optik. Kedua, saraf optik dari mata kita akan bertemu di kiasma optikum, lalu sebagian saraf dari setiap mata ini akan menyilang ke sisi lain otak. Selanjutnya, sebagian saraf akan menuju ke talamus untuk mengirim pesan ke neuron yang akan diteruskan ke korteks visual primer untuk diolah penglihatannya. Kemudian juga ada serabut saraf yang menuju ke otak bagian tengah untuk diproses refleksnya, baik refleks cahaya di pupil maupun refleks akomodasi. Kemudian perlu diingat bahwa penglihatan dan otak kita itu akan bekerja berlawanan. Ketika kita melihat objek di bagian kiri kita, maka akan diproses oleh otak bagian kanan, sehingga menghasilkan refleks motorik dari sisi tubuh bagian kiri. Begitupun sebaliknya, ketika kita melihat objek sebelah kanan, maka akan diproses oleh otak bagian kiri yang akan menghasilkan refleks motorik tubuh bagian kanan. Terima kasih.